Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Zami di mata kuliah Manajemen Laboratorium. Kalau minggu yang lalu kita sudah melakukan kontrak perkuliahan, kemudian juga mahasiswa sudah mempelajari visi misi baik di UIN Wali Songo, fakultas maupun di visi misi di prodi. Nah, untuk kesempatan kali ini kita sudah masuk ke materi, yaitu di manajemen laboratorium kimia. Nah, untuk pertemuan yang pertama ini di materi atau pertemuan kedua, kita akan membahas pokok temanya ada pengertian manajemen laboratorium, yang kedua ada fungsi manajemen lab, yang ketiga ada tujuan manajemen lab, dan yang terakhir adalah alat yang lazim atau yang sering kita gunakan dalam laboratorium, ya. Nah, sebagai awalan, kita tahu bahwa yang namanya laboratorium ini banyak definisinya, ya. Ada yang mendefinisikan bahwa laboratorium dalam perguruan tinggi ataupun unit dalam jurusan akademis sebagai yang pertama adalah wadah atau rumah dosen-dosen yang memiliki bidang keahlian yang sama. Ya, jadi dosen dengan keahlian yang sama, misalkan kimia organik, ya, kemudian ada yang kimia analitik. Nah, ini wadahnya bagi mereka yang memiliki keahlian yang sama ini juga bisa disebut sebagai laboratorium. Atau bisa juga laboratorium itu didefinisikan sebagai unit tempat terjadinya proses analisis ilmiah dalam bidang ilmu tertentu. Bisa juga tempat terjadinya kegiatan dan interaksi antar dosen sebidang ilmu untuk menghasilkan informasi-informasi baru tentang masalah tertentu dari sudut pandang ilmiah. Atau bisa juga kumpulan informasi ilmiah, hasil analisis ilmiah yang akan berguna untuk bahan analisis masalah berikutnya, dan juga tempat yang dilengkapi perangkat alat-alat bantu analisis ilmiah dan perangkat alat-alat untuk menyimpan kumpulan informasi dan data ilmiah, ya. Bahkan bagi kimia tentunya, kalau orang kimia mendefinisikan laboratorium, nah sering yang terpikir di dalam otak kita adalah apa? Bangunan, ya, yang biasanya mungkin bentuknya adalah persegi panjang, kemudian dilengkapi dengan alat-alat kimia, misalkan alat gelas, kemudian seperti labu ukur, gelas kimia, dan lain sebagainya. Itu biasanya orang kimia sering ketika mengatakan laboratorium yang terbayang adalah itu, ya. Tetapi lain halnya dengan biologi. Biologi mereka menganggap bahwa hutan itu juga bagian dari laboratorium, ya. Kemudian juga orang sosial ini mengatakan laboratorium itu lebih berbeda lagi dengan definisi yang kita sering gunakan. Nah, ini biasanya ya, yang nomor 5 ini, tempat yang dilengkapi perangkat alat-alat bantu analisis ilmiah dan perangkat alat-alat untuk menyimpan kumpulan informasi dan data ilmiah. Nah, biasanya orang kimia sering mendefinisikan yang nomor 5 ini. Nah, kemudian bagi perguruan tinggi yang bermutu, nah lab ini menjadi bagian yang dikedepankan karena laboratoriumlah yang menghasilkan karya-karya ilmiah yang membanggakan yang tak dapat dihasilkan oleh institusi lainnya, ya. Nah, ini memang kalau sekarang itu konsep lab itu adalah konsep lab terpadu. Jadi lab itu nanti juga ada beberapa macam, ada yang lab hanya untuk lab pengujian, kemudian ada lab pendidikan, ada juga lab sampai standar kalibrasi. Nah, ini ada tingkatannya. Kalau lab hanya untuk misalkan lab untuk pendidikan, artinya dia digunakan untuk melakukan kecocokan antara teori dengan apa yang terjadi di lab. Nah, itu biasanya di pendidikan kayak yang kita lakukan misalkan seperti di kimia dasar. Nah, ini adalah lab yang kita gunakan adalah lab pendidikan. Nah, di situ kita biasanya hanya sebatas melakukan apakah benar teori yang ada dengan apa yang kita lakukan. Nah, itu biasanya lab pendidikan. Ada juga nanti yang lebih tinggi itu adalah lab riset. Nah, lab riset ini biasanya dari kegiatan lab yang ada itu menghasilkan suatu temuan yang baru. Misalkan analisis
senyawa X yang berpotensi untuk meredam ataupun menghilangkan sel kanker atau anti kanker. Nah, ini dari kegiatan lab yang ada ini menghasilkan suatu temuan yang baru yang bisa bermanfaat. Nah, juga nanti ada lab lagi, lab di kalibrasi dan pengujian, yang ini juga ada standar internasionalnya. Nah, kemudian juga laboratorium juga bisa menjadi bagian dari suatu pusat kajian yang ruang cakupan kajiannya lebih luas. Nah, dan yang terpenting adalah bahwa laboratorium itu merupakan tempat kegiatan dan interaksi para ilmuwan untuk menemukan atau menyimpulkan sesuatu yang baru secara ilmiah. Nah, ini ya mungkin nanti kedepannya di lab UIN Wali Songo pun juga harapannya bisa sampai dari kegiatan labnya yang ada ini bisa menghasilkan sesuatu yang baru yang bisa dibuktikan secara ilmiah dan juga bisa memberikan sumbangsih pada negara ataupun dunia. Nah, sehingga di sini ada definisi menurut Proctor ya. Jadi lab adalah tempat atau ruangan di mana para ilmuwan bekerja dengan peralatan untuk penyelidikan dan pengujian terhadap suatu bahan ataupun benda. Dan ini menurut definisi ISO bahwa lab adalah instansi atau lembaga yang melaksanakan kalibrasi dan atau pengujian. Nah, itu definisi dari laboratorium. Nah, sehingga dari laboratorium ini kita tidak bisa memisahkan dari kegiatan laboratorium. Jadi ada laboratorium, kalau tidak ada kegiatan di dalamnya, maka apa gunanya laboratorium? Nah, sehingga di sini dalam hal pendidikan, karena ini di teman-teman adalah dari mahasiswa pendidikan kimia, sehingga kegiatan laboratorium ini dapat meningkatkan yang pertama adalah keterampilan proses ya, atau keterampilan proses sains yang biasanya kita dengar, yaitu kegiatan apa? Meliputi mengamati, mengukur, memanipulasi objek fisik. Nah, ini yang dapat ditingkatkan oleh kegiatan laboratorium ya, seperti misalkan mengamati ya. Jadi ketika percobaan dari set A ditambah set B ternyata menghasilkan ini. Nah, bagaimana pengamatannya? Kemudian mengukur bisa mengukur skala ya, dan juga memanipulasi objek fisik. Nah, kemudian yang kedua juga dapat meningkatkan keterampilan menganalisis ya, meliputi bernalar, berpikir deduktif dan juga berpikir kritis. Dan yang ketiga adalah keterampilan berkomunikasi, meliputi mengorganisasikan informasi. Jadi dari kegiatan lab itu kemudian kita peroleh data, maka di sini kita juga bisa mengorganisasikan informasi yang kita peroleh dari kegiatan laboratorium dan juga menulis laporan. Ya, walaupun biasanya menulis laporan ini di mahasiswa ini sering yang dikeluhkan dosen adalah sering terjadi copy paste ya. Jadi dari laporan kakak kelas turun ke adik kelasnya lagi, sedikit penambahan, sedikit perubahan. Nah, itu biasanya terjadi seperti itu. Tapi yang diharapkan bahwa kegiatan lab ini dapat meningkatkan keterampilan berkomunikasi dan juga yang terakhir adalah meningkatkan konseptualisasi dari fenomena ilmiah. Jadi dari fenomena ilmiah ini mahasiswa kemudian bisa membuat konsep-konsepnya. Nah, ini ya. Jadi perkuliahan saya insya Allah nanti ke depan kita kombinasi ya. Ada ya presentasi dari saya, kemudian dari presentasi itu saya rekam dalam bentuk video. Dari presentasi yang ada itu biasa saya munculkan beberapa pertanyaan ya. Nah, pertanyaan ini menjadi tugas saudara yang nanti dikerjakan dan juga dikumpulkan di tugas dalam e-learning UIN Wali Songo ya. Sehingga dari sini kalau kita perhatikan di gambar A dan B ini, nah setelah kalian analisis kira-kira aspek apa saja yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Nah, ini nanti coba kira-kira jawabannya apa. Oke, biar tidak ngantuk. Nah, kemudian kita tadi sudah mendefinisikan laboratorium dan juga sekarang kita akan mendefinisikan manajemen. Nah, manajemen itu sebenarnya apa sih? Nah, manajemen itu adalah ilmu dan seni perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan ya terhadap usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, manajemen memiliki kegiatan memimpin, mengatur, mengelola, mengendalikan dan mengembangkan ya. Ini adalah gambaran manajemen secara umum.
Nah, ini beberapa definisi dari ahli ya. Jadi menurut Manulang ini manajemen adalah seni dan ilmu pencatatan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, pengawasan terhadap sumber daya manusia untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan ya. Kemudian ada juga yang lain, ini manajemen adalah proses dalam memberikan arahan pekerjaan kepada orang-orang dalam suatu organisasi guna mencapai tujuan tertentu. Dan juga ini menurut Harrell, ini manajemen adalah cara untuk mencapai tujuan tertentu melalui kegiatan tertentu atau kegiatan yang lain. Nah, dari sini maka dari definisi laboratorium dan manajemen, maka kita bisa katakan bahwa manajemen lab ini adalah suatu usaha untuk mengelola lab berdasarkan konsep manajemen baku, di mana bahwa suatu lab dapat dikelola dengan baik apabila didukung oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah peralatan lab yang memadai ya. Jadi semakin baik ataupun semakin memadai suatu lab peralatannya, peralatan suatu lab, maka ini juga bagian dari penunjang ataupun faktor manajemen yang baik. Kemudian juga staf yang profesional ya. Jadi percuma kalau misalkan kita punya alat lab yang memadai, tetapi stafnya tidak bisa atau stafnya tidak profesional. Sehingga mungkin kita punya instrumen yang baik seperti misalkan GCMS ya, kemudian SEM, tetapi staf yang kita punya itu tidak bisa mengoperasikannya ya. Sehingga akibatnya apa? Alat yang kita punya itu tidak kita gunakan secara maksimal ya. Nah, ini justru apa? Lama-kelamaan justru alat sudah disimpan beberapa tahun, ketika mau dipakai ternyata alatnya sudah rusak. Jadi beli barang tidak bisa menggunakannya, akhirnya rusak begitu saja. Dan yang ketiga juga faktor yang penentunya adalah manajemennya baik ya. Manajemen ini berarti mulai dari pengaturan bagaimana kita menyusun tujuan ya, mengorganisir, sampai kita juga mencatat dan juga melakukan perawatannya ya. Jadi alatnya memadai, stafnya profesional, dan juga manajemennya baik. Nah, sehingga agar semua kegiatan yang dilakukan di lab ini berjalan dengan lancar, maka dibutuhkan sistem pengelolaan lab yang sesuai dengan situasi dan kondisi setempat. Nah, kenapa ini saya katakan sesuai dengan situasi dan kondisi setempat? Karena beda instansi, beda masalah, beda peralatan, dan beda tujuan, maka di sini juga membutuhkan pengelolaan lab yang berbeda ya. Misalkan kalian mengelola lab di lab IPA di SMP dengan lab kimia misalkan di SMA, ini mungkin tidak jauh berbeda karena lab ini adalah lab untuk sebatas percobaan ya, jadi untuk lab pendidikan. Tapi ketika nanti kita bandingkan antara lab di sekolahan dengan lab perguruan tinggi, maka di sini pengelolaannya pun juga berbeda. Nah, oleh karena itu fungsi manajemen laboratorium sendiri ini adalah sebagai rangkaian kegiatan wajar yang telah ditetapkan dan memiliki hubungan saling ketergantungan, di mana kita sering mengenal fungsi manajemen ini adalah dengan POC3 ya. Jadi yang pertama ada planning, perencanaan, kemudian organizing ya, pengorganisasian, commanding, perintah, coordinating ataupun koordinasi, dan juga controlling. Atau pendapat lain mengatakan POAC ya, planning, organizing, actuating, dan juga controlling. Jadi perencanaan, pengorganisasian, kemudian pelaksanaan, dan juga kontrolnya ya. Jadi tidak hanya pelaksanaan kemudian berjalan begitu aja, tetapi harus ada kontrolnya. Nah, di sini yang pertama adalah fungsi perencanaan, yaitu proses penentuan tujuan yang hendak dicapai, menetapkan cara dan sumber untuk mencapai tujuan. Nah, dalam perencanaan terdapat 3 kegiatan. Yang pertama adalah perumusan tujuan, pemilihan program, dan juga identifikasi sumber daya yang tersedia. Misalkan dalam perencanaan ini kalian akan membuat lab mengenai lab pengujian ya, yang memungkinkan orang dari luar instansi Anda untuk bisa menggunakan jasa pengujian di lab kalian. Nah, maka di sini tujuannya sudah jelas. Kemudian programnya seperti apa agar
apa namanya, tujuan yang akan kita capai ini bisa lancar. Misalkan programnya contohnya misalkan ada promosi, kemudian juga apa namanya, melakukan pendekatan-pendekatan tertentu terhadap stakeholder yang kita miliki, ya, alumni mungkin kita bisa gunakan di situ. Nah, programnya apa? Misalkan programnya adalah kalau di beberapa instansi itu ada yang kayak di Brawijaya itu mereka punya laboratorium atsiri, ya. Jadi berbagai temuan-temuan hasil penelitian, riset, dan juga dari perencanaan sampai selesai sampai menghasilkan minyak atsiri itu di Brawijaya mereka punya, ya, bahkan ada labnya. Nah, di situ programnya jelas. Kemudian identifikasi sumber daya yang tersedia. Jadi sumber daya apa yang kita punya, ya, itu juga berpengaruh terhadap program dan tujuan. Atau juga kalau memang tujuan dan program itu belum ditunjang oleh sumber daya yang ada, maka sumber daya itu bisa kita sediakan saat perencanaan, ya. Nah, oke. Sehingga tugas yang kedua ini adalah tugas 1-2, apa saja perencanaan lab kimia. Nah, itu nanti yang perlu dijawab. Nah, yang kedua adalah organizing, yaitu pengorganisasian, yaitu suatu sistem kerjasama dari kelompok orang meliputi pengaturan alat dan bahan, kemudian pengadaan alat dan bahan, menjaga kedisiplinan dan keselamatan laboratorium. Nah, ini. Jadi saat pengorganisasian kita juga perlu melakukan pengaturan alat dan bahan, ya. Nanti di sini akan kita bahas lebih lanjut. Mungkin setelah UTS itu nanti ada semacam simulasi bagaimana kalau kita punya bahan yang memiliki karakteristik berbeda-beda. Misalkan ada yang flammable, ada yang agen pengoksidasi, ada yang sifatnya asam, basa, kemudian ada yang toksik. Nah, bagaimana kita nanti mengatur alat dan bahan yang kita miliki ini agar tentunya tidak terjadi ini, ya, apa namanya, tidak terjadi incompatible-nya, ya. Incompatible itu maksudnya antara zat A dengan zat B ini tidak boleh dicampur, ya, maka harus dipisahkan. Nah, kemudian juga pengadaan alat dan bahan. Jadi kita juga perlu mengorganisir alat yang sudah kita punya itu apa, bahan yang kita punya apa, kemudian bahan yang kita butuhkan yang dalam jangka waktu dekat ataupun jangka lama itu kita harus adakan. Dan juga yang jelas harus menjaga kedisiplinan dan keselamatan laboratorium. Nah, adapun di saat pengorganisasian ini orang yang terlibat langsung antara lain ini kalau di sekolah, ya, skalanya sekolah, maka di sini orang yang terlibat langsung adalah pihak ataupun orang yang terlibat. Yang pertama ada kepala sekolah, kemudian ada waka kurikulum, kemudian ada koordinator lab, PJ teknis lab, walaupun biasanya antara PJ teknis lab dengan laboran itu biasanya satu orang, ya, dan juga guru kimia, ya. Jadi perencanaan guru kimia ini juga harus menyetorkan kira-kira selama 3 tahun, yaitu kelas 10, 11, 12 di SMA itu praktikum yang akan dilakukan itu temanya apa, ya, percobaannya apa, petunjuk praktikumnya seperti apa. Nah, sehingga di sini nanti kita tahu alat yang dibutuhkan apa, bahan yang dibutuhkan apa, ya, kemudian harus beli ukuran berapa, karena ada bahan yang memang dia jangka expirednya pendek, ada yang panjang. Kemudian ada bahan kimia yang harganya sangat mahal, ada yang relatif mahal, ada yang murah. Nah, sehingga nanti kita bisa atur kira-kira mana yang harus dibeli terlebih dahulu. Nah, ini juga harus diperhatikan. Nah, kemudian juga di tahap pengorganisasian ini contoh struktur laboratorium, ya. Jadi kalau di laboratorium perguruan tinggi itu biasanya koordinasinya adalah di bawah ketua jurusan maupun sekretaris jurusan, baru nanti turun ke lab A, misalkan ini adalah untuk lab kimia dasar misalkan, ya, lab B misalkan untuk kimia analitik, lab C itu misalkan organik dan biokimia, ya, yang lab D misalkan untuk
lab anorganik, dan juga kimia fisik misalkan. Nah, maka di sini nanti ada dosen-dosennya, kemudian koleksi dokumen dan juga peralatan-peralatan yang dibutuhkan. Sehingga nanti peralatan yang ada di lab A itu sebaiknya tidak berpindah ke lab B, lab C ataupun lab D, sehingga kita dalam pengorganisasian itu lebih mudah ya, manajemennya juga lebih bagus. Jadi jangan sampai misalkan kita sudah di administrasi itu di lab A itu ada alat ini, bahan ini yang sudah pakem digunakan di lab A. Nah, ternyata karena tanpa sepengetahuan digunakan di lab B, akhirnya saat lab A ini mau digunakan, ada beberapa bahan ataupun alat yang tidak tersedia. Nah, itu yang tidak diharapkan dalam manajemen laboratorium. Nah, kemudian setelah organizing yaitu pelaksanaan, actuating ini. Nah, pelaksanaan ini merupakan faktor penting karena tanpa pelaksanaan terhadap yang telah direncanakan dan diorganisir maka tidak akan pernah menjadi kenyataan ya. Nah, pelaksanaan yang dimaksud adalah pelaksanaan kegiatan praktikum ya. Kalau di lab pembelajaran atau pendidikan ya pelaksanaannya adalah pelaksanaan praktikum, penelitian, kemudian kalibrasi dan lain sebagainya. Nah, kemudian setelah pelaksanaan ini maka agar pelaksanaan ini bisa berjalan dengan baik tanpa ada gangguan ataupun arahnya tidak melenceng dari tujuan, maka di sini perlu controlling ataupun pengawasan ya. Nah, di sini pengawasan atau supervisi ini ditentukan oleh apa yang telah dilakukan, yaitu mengevaluasi terhadap tindakan dan bila perlu menggunakan pengukuran koreksi sehingga tindakan tersebut sesuai dengan rencana ya. Jadi fungsi kontrol itu juga sangat penting. Nah, tetapi perlu kita lihat juga ya, misalkan di sini adalah controllingnya kalau di struktur di sekolahan misalkan dari supervisor atau pengawasnya itu misalkan dari sekolah, dari kepala sekolah maaf, atau wakakurikulum. Nah, maka di sini juga harus diperhatikan bahwa pengawasan itu juga ada prinsipnya ya. Jadi tidak bisa menjustis ataupun menghakimi seseorang. Ya, jadi prinsip pengawasan ini juga bersifat membimbing ataupun mengatasi kesulitan. Kalau memang selama perjalanan pengelolaan itu ada kesulitan, maka di sini juga kepala sekolah ataupun wakakurikulum itu juga bertanggung jawab terhadap itu untuk menyelesaikan kesulitan bersama ya. Kemudian juga prinsip yang kedua berupa bantuan ataupun bimbingan itu diberikan secara tidak langsung ya, bisa langsung ataupun tidak langsung ya. Kemudian saran segera diberikan dalam bentuk diskusi ya. Pengawasan dilakukan secara periodik ya. Jadi tetap dipantau mungkin setiap 2 minggu sekali atau seminggu sekali ataupun 1 bulan sekali. Ini juga harus ditentukan saat pengorganisasian. Kemudian pengawasan juga dilakukan dalam suasana kemitraan ya, sehingga yang bersangkutan itu tidak takut ya, segera dicari jalan keluarnya. Nah, ini jadi controlling ataupun pengawasan. Nah, sehingga dari situ maka tujuan dari adanya manajemen lab sendiri ini yang pertama adalah ada tujuan perencanaan, di mana perencanaan terhadap kebutuhan alat dan bahan laboratorium terorganisir dengan baik ya. Kemudian semua alat dan bahan yang ada di laboratorium itu terdeteksi ya. Jadi jangan sampai ada bahan yang tidak terdeteksi. Misalkan kita butuh bahan misalkan HCl PA. Nah, karena dia tidak terdeteksi, jadi harus sebenarnya ada tetapi tidak terdeteksi, akhirnya kita membeli HCl PA lagi. Nah, membeli lagi, ternyata barang sudah dipesan, sudah dibayar, barangnya datang. Ternyata di lab kita ada bahan itu. Nah, akhirnya apa? Akhirnya kita membeli bahan yang sebenarnya tidak harus kita beli saat itu ya. Nah, kemudian juga seluruh aktivitas lab mudah dikontrol yaitu dengan adanya administrasi yang baik. Maka sebenarnya manajemen lab ini juga bagian dari kegiatan administratif ya. Jadi kita merencanakan alat dan bahan yang dibutuhkan agar terorganisir dengan baik. Kemudian yang sudah ada itu kita juga perlu deteksi, dan juga seluruh aktivitas lab itu juga mudah dikontrol. Nah, itu tujuan dari manajemen lab. Nah, ini ada beberapa alat lab kimia ya. Saya kira kalau saudara sudah pernah
praktikum kimia dasar di semester kemarin ya, walaupun mungkin praktikum hanya berapa? 1 bulan kali ya. Ya, 1 atau 1,5 bulan. Nah, sehingga ini perlu saya sampaikan saja enggak apa-apa ya. Jadi alat lab itu merupakan benda yang digunakan dalam kegiatan di lab yang dapat dipergunakan berulang-ulang ya. Jadi definisi lab itu adalah benda yang digunakan di kegiatan laboratorium dan bisa digunakan berulang-ulang ya. Kalau bahan itu tidak bisa digunakan berulang-ulang ya. Jadi kadang kita sering ini kayak kertas saring. Nah, kertas saring itu kita sering memasukkan sebagai alat. Nah, padahal dia sebenarnya sebagai bahan. Karena kertas saring kalau kita sudah gunakan untuk menyaring, maka tidak bisa digunakan lagi ya. Jadi harus menggunakan kertas saring yang lain. Maka kertas saring ini masuk sebagai bahan ya. Nah, alat lab IPA memerlukan perlakuan khusus sesuai sifat dan karakteristik masing-masing. Nah, perlakuan yang salah dalam membawa, menggunakan dan juga menyimpan alat di lab dapat menyebabkan kerusakan alat maupun terjadinya kecelakaan kerja. Ya, ini ada beberapa macam-macam alat lab ya. Kalau kita lihat dari bahannya, itu ada yang berupa bahan gelas, ada porselen ya. Kemudian ada yang dari plastik, logam maupun kayu. Nah, bahan gelas kita tahu dia cenderung tahan panas karakteristiknya ya. Biasanya ditandai dengan merek tertentu, Pirek ataupun apalagi itu kalau di laboratorium ya. Jadi ini nama perusahaan membuat alat-alat gelas. Selain itu bahan gelas juga ada yang dari borosilikat dan juga soda lime. Ini merupakan bahan gelas yang mempunyai karakteristik tertentu. Nah, ini contoh alat dari bahan gelas. Ada labu takar ya, ada gelas ukur. Labu takar sama labu ukur itu sama ya. Nah, ini fungsinya misalkan digunakan untuk menakar volume zat kimia dalam bentuk cair pada proses preparasi larutan. Oke, dan masih banyak lagi ya. Ada gelas ukur, ada gelas beker. Nanti kalian bisa searching sendiri. Ini contohnya saja. Kemudian ada yang dari bahan porselen ya. Ini bahan membuat alat laboratorium mempunyai keunggulan tahan atau resisten terhadap suhu tinggi. Ada crucible ya. Ada lumpang dan alu. Ini mungkin kalian yang akrab dengan lumpang dan alu ya. Berfungsi untuk menggerus dan menghaluskan. Ada juga pelat tetes. Ini berfungsi untuk menguji bahan dengan reaksi. Ada juga segitiga porselen sebagai dasar pemanasan yang diletakkan di atas kaki 3. Ada juga yang dari bahannya plastik ya. Ini banyak sekali tipe plastik itu. Ada yang PTFE atau Teflon, ada PP polipropilen, ada TPX polistiren, kemudian PVC, nilon dan polikarbonat. Nah, ini untuk karakteristiknya ini ada beberapa perbedaan ya. Nah, ini ada spesifikasinya juga ini. Ada misalkan Teflon. Teflon ini penampilannya B, buram ya. Suhu tertingginya sekitar berapa? Antara 250 sampai 300 derajat Celcius. Terhadap reagen asam lemah dia ST, itu berarti sangat tahan. Kemudian terhadap asam kuat juga sangat tahan. Terhadap basa lemah maupun basa kuat juga sangat tahan. Nah, pelarut organik yang menyerang tidak ada. Jadi dia cenderung dengan asam basa itu dia bisa digunakan sebagai penampung ya. Nah, oke. Saya kira itu dulu untuk pertemuan yang kedua. Tentunya di masa pandemi ini kuliah harapan saya bisa berjalan lancar. Maka ini coba saya fasilitasi dengan media video sehingga nanti rencananya akan saya upload di YouTube ya. Nanti saya bagikan linknya di e-learning sehingga kalian mungkin bisa download saat kuotanya ada. Semoga nanti pembagian kuota yang rencananya bulan September ini, subsidi dari pemerintah ini nanti bisa terrealisasi sehingga mahasiswa tidak perlu lagi bingung untuk mengalokasikan kuota selama perkuliahan berlangsung ya. Jadi saya sarankan kalau ini masih pendataan, kalau misalkan masih pendataan,
coba beli saja kartu yang baru yang sinyalnya bagus di daerah kalian. Baru nanti minta pergantian nomor ke PT IPD. Nah, sehingga nanti kuota yang masuk itu ke nomor yang baru itu. Oke. Saya kira di pertemuan ini di manajemen laboratorium pada pembahasan manajemen lab kita akhiri. Nanti kita bisa sambung di diskusi di WA ataupun di forum diskusi yang ada di e-learning UIN Wali Songo. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.